Selamat datang di program podcast Suara Murakata. Pada kesempatan hari ini kami menghadirkan narasumber yang telah mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga atletik. Beliau adalah atlet lari gawang putri Indonesia yang berhasil mencetakkan rekor nasional 100 meter hurdles, meraih medali emas pada SEA Games 2025 serta berprestasi di kejuaraan atletik tingkat Asia. Dan juga hari ini narasumber kita didampingi oleh Ketua KONI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bang Yazid Fahmi. Dan sebelum kita menyambut mereka, boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong, kawan-kawan semua. Sekarang kita sambut kehadiran Dina Aulia dan juga Ketua KONI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bapak Yazid Fahmi. Biar tambah semangat, boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Dina, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik, sehat ya? Alhamdulillah. Ketua KONI Pak Yazid? Alhamdulillah. Alhamdulillah Selalu sehat, misalnya. Oke, sebelum kita berbincang hari ini, kita ada tagline Bang Yazid, Mbak Dina. Nah, tagline-nya coba kita ke situ. Menyapa langsung warga Murakata. Kita barengan ya Bang ya? Oke. Dina, kita barengan, siap-siap. Nanti jarinya kayak gini. Oke, Bang. Ke depan kamera ya. Oke, Bang. Oke, menyapa langsung warga Murakata. Hanya belum kompak sekali lagi nih. Oh ya. Kita ulang sekali lagi dong. Ya. Pak Yazid ini belum ada suaranya nih. Oke, 1, 2, 3. Menyapa langsung warga Murakata. Wah, ini semangat. Baik, luar biasa hari ini. Untuk memulai, bolehkah Dina memperkenalkan diri dulu, karena hari ini yang nonton podcast kita hari ini banyak sekali nih. Oh, dan boleh, juga Bang. penasaran Dina itu siapa, orang mana gitu. Bolehkah Dina kenalan dulu dong? Nama ulun Dina Aulia, biasa dipanggil Dina. Umur sekarang 22 tahun. Profesi masih kuliah. Masih kuliah? Masih Kuliah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Jurusan manajemen. Manajemen. Oke. Dina asli orang Hulu Sungai Tengah. Asli. Mama Abah asli orang sini. Asli orang Benua Asam. Oh, Benua Asam. Enggih. Kecamatan Pandawan. Berarti. Oh, begitu. Baik, Dina, bagaimana awal Dina menekuni cabang olahraga atletik khususnya lari gawang ini? Gimana sih ceritanya awalnya? Kenapa jadi terpincut itu? Kalau dari lari gawang itu, Dina pernah ikut kejuaraan kejurnas di Jakarta Timur, di Rawamangun. Ada pelatih Dina di si Barabai, Pak Taher, itu punya kawan. Pelatih SKU Ragunan. Kalau sekarang namanya berubah jadi CATC. Terus dikenalkan gitu, Bang. Dikenalkan Sidi naksir kayak postur, sama kalau pelari gawang itu di Indonesia tuh sedikit, jadi peluangnya besar. Ya udah, pulang dari kejurnas di Jakarta ke Barabai latihan gawang sampai seleksi SKU Ragunan itu. Jadi awalnya ketemu kenalan gitu, Okay. Diceritakan, langsung mencoba pulang ke Barabai. Latihan di Barabai. Dan akhirnya ikut lomba. Ikut tes. Tes dulu. Baru masuk lomba. Buat masuk sekolah khusus olahraga itu ada tesnya, Bang. Oh gitu. Banyak tesnya itu. Oke, kita sudah kenalan sama Dina dan cerita sedikit. Sekarang kita menyapa dulu dong kepada Ketua KONI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bang Yazid. Boleh Bang Yazid untuk menyapa dulu masyarakat yang lagi nonton video kita sebelum nanti kita lanjut ngobrol dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Fahmi, Ketua KONI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang alhamdulillah hari ini tentu akan menaungi banyak cabang olahraga termasuk para atlet yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Harapannya mudah-mudahan lahirlah seorang Dina berikutnya di era kepemimpinan saya sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tentunya sebagai Ketua KONI ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan ya Bang Yazid ya. Saya kira bukan hanya Hulu Sungai Tengah ya, karena ini mewakili Indonesia. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi cabur PASI, di bawah naungannya itu PASI. Kemudian KONI Provinsi, dan tentu juga KONI Pusat. Dan tentu ini jadi sebuah kebanggaan karena ini
pertama kali terjadi orang Hulu Sungai Tengah bisa menyumbang emas untuk negara kita. Ini sebuah kebanggaan. Dan harapannya tidak hanya sampai di Dina, tidak hanya sampai di Dina, dan tentu ini perlu dukungan semua pihak. Tentu tidak bisa KONI sendiri bekerja tanpa dukungan semua pihak, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Baik, kita sudah sedikit ngobrol sama Ketua KONI. Sekarang aku buat pindah ke Dina lagi. Dina siap ya? Siap bang. Tadi kita sudah berbicara tentang cerita sedikit, dan aku mau tanya, kenapa sih alasan Dina jadi memilih menjadi atlet lari gitu? Sebenarnya pas masih halus itu kakak Dina tuh ada yang silat sama atletik. Dina tuh naksirnya silat bang, karena kayak Gitu. lebih keren aja gitu. Tapi kakak Dina yang itu tuh kadang membolehkan, soalnya kalau ini habis dari pertandingan balik ke rumah tuh pasti babak belur. Ya. Jadi gitu. Jadinya tuh maksa Dina buat 4 ini aja atletik. Gitu sih bang. Oh gitu. Jadi karena saudaranya ikut silat, tapi babak belur. Berarti dia nggak pengen dipukulin gitu ya? Sebenarnya pengen kayak seru gitu bang. Seru. Cuman dari kakak tuh nggak ngebolehin. Dukungan keluarga kurang berarti ya? Nah, keluarga nggak ngebolehin. Nggak ngedukung. Nggak ngedukung. Karena Olahraga. setiap pulang pertandingan itu kayak babak belur apa gitu, biru-biru gitu. Jadi kalau jadi atlet lari, keluarga semua mendukung. 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 Gimana dukungan keluarga? Yang pastinya doa, terus juga kayak support Dina buat ngerantau ke Jakarta pas masuk SMA gitu bang. Itu sih. Jadi keluarga itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung tahu Dina itu berbakat menjadi atlet lari. Terus ketika keluarga itu tahu bahwa si Dina itu punya bakat di situ, apa respon keluarga? Kaget atau langsung support atau gimana? Kayaknya langsung support aja sih bang. Langsung Kayak support. langsung ngedukung apa yang Dina jalanin, langsung ngedukung gitu sih bang. Dan kemarin baru-baru ini Dina juga mencatatkan rekor 100 meter hurdles putri dengan waktu berapa kemarin? 13-11 itu pas 13-11. tahun kemarin pertandingan PON bang. Di mana itu? Kalau atletik kenanya kan di Medan. Soalnya kalau PON kemarin itu ada Medan sama Aceh. Oh gitu. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi dong, kawan semua. Ini obrol. Sekali lagi kita ada tagline lagi deh bang. Nah kita coba biar tambah semangat lagi tagline kita. Oke siap? Menyapa langsung warga Murakata. Berarti kita ngobrol sama Ketua KONI lagi. Siap. Nah tadi bang kita sedikit mendengar obrolan sama Dina. Ternyata si Dina ini berawal dari seorang anak dari desa ya bang ya, di Kecamatan Pandawan, dan ternyata di Hulu Sungai Tengah itu ada bakat seperti Dina ini yang benar-benar mengharumkan nama Indonesia, bukan hanya Hulu Sungai Tengah. Nah itu Ketua KONI melihatnya bagaimana? Apakah ke depan kita pengen mencetak lagi Dina-Dina selanjutnya? Kalau bicara potensi, kira-kira bukan hanya atletik ya, Hulu Sungai Tengah bukan hanya atletik. Kemudian kalau bicara infrastruktur khususnya di lari ya, itu sebenarnya tidak memenuhi standar. Tempat latihan Dina semenjak 2016-17 tidak memenuhi standar. Kemudian lari gawang pun juga tidak memenuhi standar. Yang bisa saya berikan informasi ke masyarakat bahwa dengan kondisi tidak peralatan, kemudian venue pertandingan, venue latihan yang tidak memenuhi standar, ternyata Hulu Sungai Tengah bisa melahirkan atlet yang cukup potensial. Kemudian diiringi juga kemauan sebenarnya. Saya sangat respect khususnya kepada Pak yang selama ini menjadi mentornya Dina, Pak Tahir, yang semenjak 2015 melihat bakatnya Dina, 2016 persiapan Porprov Tabalong, waktu itu kemudian Porprov Dina pertama itu di Tabalong 2017. Itu kebetulan saya masih bukan ketua umum, masih di struktur pengurus KONI, bukan di ketua umum. Yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah ini juga mudah-mudahan menjadi motivasi bagi pecinta olahraga, simpatisan olahraga, termasuk pengurus cabang olahraga, termasuk KONI itu sendiri.
ketika di suasana terbatas, kemudian anggaran yang masih sangat terbatas Hulu Sungai Tengah, ternyata di pasinya Hulu Sungai Tengah bisa melahirkan atlet sekelas Dina yang bisa mengharumkan negara. Mudah-mudahan tentu ini bagi cabur lain tidak berkecil hati dengan keterbatasan infrastruktur. Kalau kita punya kemauan yang kuat, insya Allah bisa melahirkan atlet. Nah, ini yang menjadi persoalan dan PR mendasar bagi KONI Hulu Sungai Tengah adalah bagaimana memanajemen dari seluruh cabang olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini agar mengelola secara lebih profesional lagi dan lebih kontinu lagi. Karena saya sangat sering memperhatikan bagaimana PASI melaksanakan jadwal latihan, dan latihan itu tidak hanya di saat adanya event. Rutinitas itu latihan terus sepanjang tahun. Dan ini akhirnya kan dijawab dengan sebuah prestasi terutama oleh Dina. Ada beberapa cabang olahraga sebenarnya yang selama ini lumayan bagus sih melaksanakan program, tapi kadang-kadang belum kontinu, ini yang jadi persoalan. Kemudian di program kerja KONI ke depan, pertama kita ingin membenahi tata kelola. Saya tidak ingin lagi ada pengurus cabang olahraga maunya itu hanya ingin ikut kejuaraan, bukan melahirkan atlet potensial. Nah, sehingga dimulai 2026 saya ingin banyak event di Hulu Sungai Tengah di semua cabang olahraga. Event itu bukan hanya event lokal Hulu Sungai Tengah, tapi minimal event di tingkat provinsi, sehingga kita bisa benar-benar menggali dan bisa melahirkan atlet potensial yang mudah-mudahan bisa beriringan dengan Dina. Dan bukan tidak mungkin nanti Dina kita ajak juga ke beberapa cabang olahraga sebagai motivasi. Kemudian di ke depan juga 2026 kami sangat menyadari ketika evaluasi di Porprov Tanah Laut ada banyak pelatih, kemudian ada banyak pengurus cabang olahraga yang belum maksimal memahami tentang bagaimana peraturan pertandingan. Kemudian bagaimana mengelola fisik atlet. Di awal-awal pertandingan digas mereka. Nah, tapi di ujung-ujung di pertandingan semifinal dan final kadang-kadang mereka tidak memperhitungkan bahwa ketika pagi main, sore mereka akan main lagi. Nah, ini yang tentunya tentunya kan harus diperhitungkan itu, sehingga ke depan 2026 kita akan memprogramkan untuk meningkatkan kapasitas pelatih. Baik itu di bidang fisik, kemudian pelatihan dan lain-lain. Harapan kami pelatih yang ada di seluruh cabang olahraga yang hari ini yang terdaftar di KONI itu kurang lebih di 39 cabang olahraga, mereka sudah bersertifikat nasional. Nah, dengan harapan bahwa pelatih itu bersertifikat nasional, memahami bagaimana tata kelola manajemen organisasi di cabang olahraga, bagaimana mengelola tentang tata kelola pelatihan, jadwal latihan dan sebagainya, harapannya bisa melahirkan atlet-atlet yang menjadi unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Belajar sekali lagi daripada Pak Tahir yang secara agregat beliau sangat memahami bagaimana membentuk atlet itu agar bisa berprestasi, dan buktinya kan di Tanah Laut pun masih juga melahirkan atlet mendapatkan medali emas. Dan PASI khususnya salah satu cabang olahraga yang kontinu di tiap kali Porprov untuk menghadirkan medali emas di atas nama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, jadi fondasi awal ini yang coba kita bangun, bagaimana pemahaman cabang olahraga tentang membangun infrastruktur olahraga yang baik, kemudian menghadirkan pelatih-pelatih yang berstandar agar bisa melahirkan atlet-atlet baru. Itu yang menjadi target KONI ke depan. Baik, ternyata di HST ini walaupun saat ini infrastruktur fasilitasnya kurang memadai, tapi bisa mencetak atlet seperti Dina ini ya. Nah, Bang Yajid awalnya melihat Dina ini gimana nih sebelum tahu bahwa dia ini atlet yang benar-benar berpotensi? Sebelumnya awalnya gimana ngelihatnya Bang Yajid? Saya ketemu Dina tahun 2016 di saat persiapan Porprov Tabalong. Pertama kali bertemu Dina. Dan di 2016 baru sadar bahwa ternyata rumahnya Dina nggak jauh dari rumah saya. Masih satu kecamatan. Satu kecamatan juga.
Sehingga memantik saya untuk terus memantau Dina. Nah, berdasarkan informasi dari cabang olahraganya, kemudian dari pelatihnya, Dina adalah salah satu talenta terbaik Kabupaten Nusa Tengah. Yang sering saya juga berkomunikasi dengan PASI, kemudian khususnya Pak Tahir terhadap perkembangan Dina. Iya. Kadang-kadang ada waktu luang ketika di Jakarta juga sering kami nongkrong dengan Dina, bahkan asik-asik naik motor ya Dina sampai Masuk salah jalan. salah masuk tol. Oh gitu. Yang harusnya nggak boleh kendaraan akhirnya di stop ya. Ini pengalaman. Iya. Bahwa bukan hanya kemauan, memang Dina punya mental yang baik. Ini yang salah satu juga jadi modal. Karena ketika umur Dina masih belas-belasan, sudah harus berada jauh dari keluarga, itu tantangannya besar pasti. Apalagi Dina, mohon maaf, Dina orang yang lahir dan besar di kampung. Dan tingkat pergaulannya hanya di kampung. Tahu-tahu harus ke Jakarta beradaptasi dengan gaya hidup baru, ini kan agak susah. Tapi Dina dengan segala keterbatasan, dengan kemauan yang kuat, akhirnya dia mampu beradaptasi. Dan agak lucu kadang-kadang, Dina agak susah bahasa Indonesia ketika di Jakarta. Paling Logat susah Merabai ke bawah logat Jakarta Merabaynya. Ya kalau awal-awal bang. Awal-awal. Tapi Sekarang- sampai sekarang masih melekat, dipanggilnya Acil yang di asrama. Ya kalau di asrama pelatnas tuh teman-teman sama senior itu manggilnya Acil. 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 Padahal mereka orang Jakarta. Orang Oh, campur. Oh, campur-campur. Karena ada senior Dina yang dari Kalteng manggilnya Acil. Acil. Jadi semua ngikut. Kamu asik aja dipanggil Acil. Asik-asik aja, nggak apa-apa. Karena memang logat bahasa kita Hulu Sungai memang kayak begitu, Iya. Bang ya. Cewek panggilnya Acil, Amang begitu. Baik, asik sekali kita ngobrol hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan kita untuk semua. Luar biasa obrolan kita hari ini bersama Ketua KONI Kabupaten Nusa Tengah dan juga bersama Dina. Masih banyak lagi nih obrolan kita. Masih lanjut lagi ya Dina ya. Aman bang. Oke, Dina. Biasanya kan kalau ada kejuaraan di Indonesia ataupun di luar negeri itu, kamu ada persiapan seperti apa nih untuk menuju ke lomba itu? Misalkan ada ritual apa gitu, jadi sampai kamu itu juara. Padahal kan kemarin kita ngelihatnya bang, video-video musuh-musuh Dina itu posturnya tinggi-tinggi itu. Kalau dilihat dari tayangan itu kayaknya nggak mungkin kamu menang. Itu gimana? Kok bisa menang? Ritualnya cuma satu sih, bang. Nelpon orang tua. Kenapa orang tua? Gimana? Coba gaya kamu nelpon orang tua gimana? Ngobrolnya sama orang tua gimana? Coba. Ya. Tunjukin. Coba. Halo, Ma. Halo Ma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina esok tanding, minta doanya. Biasanya gitu. Iki nak ulun doakan gitulah. Iya. Apa aja Mama? Ya sering-sering diingatkan jangan tinggalkan kewajiban gitu, sedekah gitu-gitu. Gitu sih bang. Terus baca doa ayat kursi sebelum tidur gitu. Sebelum tidur. Nah, semuanya. Tapi bukan buah kursi gitu ya. Nah bukan. Buat selimut pak. Oke, itu maksudnya ada persiapan seperti apa? Kan latihan beberapa kali sehari sebelum menuju ke pertandingan itu kayak gimana latihan? Kalau tentang latihan menuju pertandingan itu biasanya latihan cuma sehari sekali bang. Dan itu intensitasnya dikit, tapi volumenya besar. Kayak gimana? Kayak gitu. Maksudnya kayak aku jelasin nge-gym ya. Nge-gym itu biasanya kita kalau udah mau pertandingan itu 1 minggu sebelum pertandingan tuh udah nggak pernah nge-gym. Oh gitu. Iya. Tapi sebelumnya namanya tapering. Oh, gitu. Tapering. 2 minggu sebelum tanding. Yang seminggu pertama mau tanding itu biasanya berat, tapi cuman kayak sekali, 2 kali kayak gitu. Seminggu kedua udah nggak ada nge-gym. Itu kalau aku pribadi kayak gitu bang. Oke. Kemarin dapat medali emas di SEA Games Thailand, gimana rasanya? Dapat Lega, karena beban tanggungan udah hilang. Tanggungan apa itu, Din? Soalnya itu Maksudnya apa? tanggungan apa tuh? Aku ditargetin sama PASI buat ngeraih medali emas. Karena kan aku masuknya SK Olimpik. Gitu bang. Gitu. Sayang sekali hari ini medalinya nggak dibawa ya. Iya. Padahal kita pengen mencoba memegang medali emasnya bang ya juga. Di rumah bang.
Itu yang kemarin yang di SEA Games itu ya, yang musuh kamu posturnya tinggi-tinggi. Iya, itu yang kedua itu senior aku. Dia peraih perak Asian Games 2018. Itu musuhnya dari negara mana aja? Asia Tenggara itu kemarin kalau yang gawang tuh ada Laos, Vietnam 2, Filipina 2, Indonesia 2. Iya. Kebayang nggak musuh kamu ini kamu mainnya udah musuh orang luar negeri semua nih di Asia. Kamu jadi juara tuh, kebayang nggak gimana? Kalau pas waktu kecil sebelum masuk pelatnas ya nggak kebayang. Nggak kebayang ya. Cuman pas udah masuk pelatnas ngerti cara kerja gimana di dalam, terus juga kita bisa lihat lawan kita ternyata dari Filipina ini, dari Vietnam ini bisa kebaca, Bang. Berarti Dina udah bisa membaca peta kekuatan lawan gitu ya. Dilihat per tahun. Kenapa Dina ditargetin emas? Karena tahun 2025 itu Dina peringkat pertama waktu rekor ini, pecah rekor tahun ini. Bang Yazid, gimana Bang Yazid melihatnya? Ini orang Hulu Sungai Tengah asli bisa mengharumkan nama Indonesia Bang di SEA Games. Yang pasti kebayang pasti susah ya kalau membayangin. Pertama, publik kadang-kadang melihatnya setelah berhasil. Iya. Sementara jarang mau melihat proses. Yang proses ini yang memang tentu kita harus sabar ya. Semua orang sih maunya berproses itu cepat, tapi faktanya Dina beranjak Dina tuh mulai 2015, 16 di O2SN tuh ya Dina mulainya di 2015 itu. Tapi yang pasti Dina salah satu yang konsisten khususnya di salah satu cabur. Yang jadi momok di Hulu Sungai Tengah itu salah satunya juga. Ada beberapa atlet yang coba-coba dengan beberapa cabang olahraga. Akhirnya nggak ada yang tuntas. Nggak konsisten. Ya nggak konsisten. Salah satu, mudah-mudahan ya ini jadi pembelajaran. Konsisten itu insya Allah juga dijawab dengan konsistensi hasil mudah-mudahan. Ya mungkin Dina belum cerita nih salah satu hal yang terberat di beberapa tahun semenjak meninggalkan kampung halaman itu yang biasanya fase yang nggak berat. Yang ini yang belum tentu semua orang bisa melewati. Bahwa keinginannya sama mungkin iya, kemudian perjuangannya sama iya, tapi terhadap tantangan belum tentu semua orang bisa menghadapi. Ini yang jadi soal, bahwa untuk menjadi seorang pelatih, seorang atlet yang sukses tidak hanya tantangan, tidak hanya kemauan, kemudian tidak hanya ada proses yang terjadi, tapi tantangan yang dihadapi itu juga dinamikanya lumayan. Nah, jadi bagi kita khususnya pengurus KONI ini tentu sebuah kebanggaan tersendiri, dan mudah-mudahan lah ke depan tidak hanya Dina yang bisa konsisten untuk meraih prestasi, tapi ada atlet juga di cabang olahraga lain. Mudah-mudahan ke depan bisa konsisten. Secara fasilitas, alhamdulillah seiring waktu pemerintah daerah luar biasa perhatiannya. Tahun ini insya Allah selesai gor baru di sampingnya Stadion Mandingin. Dan satu hal yang selalu saya inginkan di KONI, tidak hanya melahirkan atlet berprestasi, tapi atlet yang mempunyai jati diri. Hari ini anak muda kita kan banyak yang terjerumus ke narkoba dan lain-lain. Mudah-mudahan usaha KONI tidak hanya melahirkan atlet prestasi, tapi atlet yang punya karakter. Bahwa seorang atlet ketika bisa menguasai dirinya sendiri, insya Allah dia akan berhasil. Tapi ketika dia tidak mampu mengontrol dirinya sendiri dengan terjerumus pada narkoba dan lain-lain, tentu jauh dari harapan kita tentu. Jadi ke depan selama saya jadi ketua umum KONI, dua hal ini jadi hal prinsip. Bukan hanya prestasi, tapi bagaimana membuat karakter anak Hulu Sungai Tengah ini mempunyai karakter yang baik, budi pekerti yang baik, kemudian menjauhi narkoba. Itu yang penting. Oke, kita kasih tepuk tangan. Sangat luar biasa sekali obrolan kita hari ini, dan tentunya Dina selama menjadi atlet itu pasti punya tantangan dan tekanan selama jadi atlet, seperti kata Bang Yaji tadi, seperti jauh dari orang tua. Nah, selain itu coba ceritakan sedikit Yang paling dan tekanan merasa kamu yang rasakan selama ini. Yang paling bikin galau tuh kalau udah cedera, Bang. Cedera? Iya. Soalnya tahun ini aku udah cedera
3 bulan aku nggak latihan, cuman kayak penguatan, terapi gitu. Nggak ada Itu keluarga terus. lagi dampingi. Iya. Dan yang paling poin utama tuh aku nggak pernah ngomong kalau aku cedera. Karena kan kalau aku ngomong takutnya kepikiran, kalau aku sakit juga takutnya kepikiran gitu. Pernah nggak ketika kamu tuh lagi cedera gitu dipaksakan untuk bermain? Enggak, Nggak pernah. enggak. Pelatih aku tipikal kayak kalau misalnya kamu ngerasa sakit, ngomong, kita berhenti. Apalagi kalau lagi latihan gitu bang. Biasanya kan kalau atlet udah senior gini itu egonya tinggi bang. Apalagi ini event multi event, SEA Games kan, pertandingan besar. Jadi kalau misalnya ngerasain sakit, udah stop, jangan dipaksain. Mending kita cari cara kayak terapi daripada memaksakan. Takutnya kedepannya malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu bang. Oke, biasanya kan kalau Dina mau lomba itu Dina butuh fokus. Nah, Dina main media sosial juga nggak biasanya? Kalau mau pertandingan aku nggak. Nggak. Berarti itu salah satu cara untuk menjaga fokus Iya. bermain media sosial. Selain nggak bermain media sosial, apa biasanya Dina caranya menjaga fokus? Biasanya dengerin musik sama main game. Suka musik juga? Suka bang. Suka game juga? Suka. Game apa biasanya? PUBG Mobile. Kalau lagu apa biasanya suka? Kalau lagu R&B. Satu lagu dong. Coba nyanyi. Marah. Edin. Lagu luar pak. R&B tuh enak bang, buat nyantai gitu. Jadi tambah fokus gitu ya. Heeh. Oh, gitu. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan lagi dong. Supporter kita semangat sekali Bang Yajid. Kita hari ini dan tentunya kepada Bang Yajid, Ketua KONI Kabupaten Sulawesi Tengah, apa kira-kira Bang planning ke depan KONI dan juga target ke depan KONI seperti apa? Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, 2026-2027, selain daripada penguatan sumber daya manusia pelatih, agar bisa memahami bagaimana mekanisme pelatihan, kemudian melahirkan atlet-atlet yang berbakat. Nah ini dimulai tentu 2026 dengan banyaknya turnamen di semua cabang olahraga. Ada dua yang coba kami dorong dengan adanya turnamen ini, mudah-mudahan ikut peran serta juga KONI membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian. Semakin banyaknya event, insya Allah semakin banyak orang luar masuk ke Hulu Sungai Tengah. Insya Allah perputaran ekonomi semakin banyak di sini, insya Allah akan meningkatkan makroekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Artinya KONI tidak hanya berpikir tentang prestasi, KONI tidak hanya berpikir tentang bagaimana melahirkan atlet yang bisa menjauhi narkoba, tapi bisa membantu peran serta pemerintah daerah. Karena sebagaimana amanah yang kami terima, KONI Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini hari ini banyak PR masih yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Nah, mudah-mudahan dengan turut sertanya KONI juga sering melaksanakan event dan sebagainya, ini membantu tadi perekonomian Hulu Sungai Tengah agar terutama UMKM kita semakin meningkat lah. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada pengurus PASI yang selama ini sudah hampir 10 tahun yang mendampingi Dina dalam keadaan susah dan senang. Kemudian ada nama yang selalu tentu menjadi motivasi bagi kami, Pak Muhammad Tahir. Beliau pensiunan guru yang sampai detik ini juga masih mendampingi Dina. Bahkan bukan hanya sekedar seorang pelatih, tapi sudah kayak semacam orang tuanya Dina. Dan beliau banyak mengorbankan urusan pribadi hanya untuk kepentingan kemajuan olahraga Hulu Sungai Tengah, khususnya di PASI, mobil khusus juga ke Dina. Dan ada orang tua yang selalu mendampingi Dina, tapi ada Pak Tahir selalu yang mendampingi Dina. Dan pesan saya sebagai Ketua Umum KONI, jangan pernah lupakan orang-orang yang pernah memberikan sesuatu walaupun itu sedikit. Karena seberharganya seseorang sampai kepada puncak prestasinya yang setinggi-tingginya,
ketika dia bisa menghargai proses yang sudah dia lewati, kemudian orang-orang yang terlibat dalam proses itu. Ini menjadi catatan bagi Dina karena Dina masih umur belum 25 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi pesan lah kepada Dina dan kepada Dina-Dina yang lain, khususnya para atlet. Jangan mudah melupakan pelatih. Hari ini kan ada 22 medali emas, berarti ada 22 orang yang terlibat langsung dalam itu. Jasa pelatih tidak bisa dipungkiri, jasa pengurus tidak bisa dipungkiri, tapi upayanya juga tentu tidak berhenti sampai di situ. Mudah-mudahan HST bangkit lagi hari ini dalam kondisi yang agak memprihatinkan, tapi saya optimis dengan kerangka kerja 2026, 2027, 2028 para prop yang akan datang. Kami punya target berada di kisaran 8 besar. Kalau misalnya tidak berada di kisaran 8 besar, berarti secara patriotisme saya sebagai ketua umum KONI wajib mengundurkan diri sebagai tanggung jawab. Nah, saya diajari bagaimana untuk bertanggung jawab ketika memegang amanah. Dan mudah-mudahan dengan pola pelatihan dan sebagainya kita bisa mendapatkan atlet tidak hanya di cabang olahraga atletik, tapi di cabang olahraga yang lain yang bisa berprestasi, yang tidak perlulah tingkat internasional, ya minimal di skala nasional udah cukup sebenarnya. Tapi kalau memang ada yang bisa mengikuti Dina, jauh lebih alhamdulillah lagi kan. Itu kira-kira yang menjadi harapan besar KONI ke depan. Dan terakhir, dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat itu menjadi penting. Karena yang perlu kita pahami bersama, untuk menghadirkan seorang atlet yang berprestasi, prosesnya tidak mudah dan tidak sebentar. Ini yang mudah-mudahan menjadi pemahaman kita bersama. Tidak bisa kita menghadirkan atlet berskala internasional dengan waktu 5-6 bulan, tidak mungkin. Dina berprosesnya 10 tahun. Jadi ini mudah-mudahan juga membuka mata kita semua bahwa olahraga hari ini itu tidak cukup hanya program dan latihan, tapi ada sport dan sainsnya. Nah, ini yang sains ini yang biasanya memerlukan biaya yang agak lumayan tinggi. Nah, mudah-mudahan kami bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, karena sebagaimana amanah yang tertuang dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI, bahwa KONI itu adalah mitra pemerintah daerah dalam rangka membangun olahraga prestasi. Itu yang menjadi tupoksinya kami. Ya, ini mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan secara maksimal, dan dukungan masyarakat dan dukungan pemerintah itu menjadi kunci utama. Oke, mari kita langsung ke itu. Kita sekarang udah berada di momen-momen terakhir nih. Di meja kan ada air kita, boleh kita sambil minum dulu. Bang, boleh diminum dulu. Okay. Kasihan nih, air dianggurin. Ini perlu tos nggak ya? Berarti nggak? Oke, Dina, apa target kamu ke depan yang dalam waktu dekat ini kira-kira? Kalau tahun 2026 nanti tuh bulan September tuh ada Asian Games, Bang. Asian Games di Tokyo. Oke. Yap. Target pribadi Dina apa nih? Apa? Asian Rekor Games. nasional. Asian Games? Ya, Asian Games rekor nasional. Soalnya kalau Asian Berarti Games Mas? itu Belum berani. belum Pak. berani target. Soalnya Asian Games itu Tapi 10 tahun Dina sudah berani. ya, Kenapa nggak berani? Lebih bukan nggak berani, Bang. apa nih? Kita bisa lihat kan lawan-lawannya itu ada 3 atau 4 orang yang emang larinya udah 12.80-an. Standar Olimpik. Iya, standar hampir lolos limit Olimpik. Gitu. Tapi ini bukan berarti Dina kalah sebelum berperang kan? Iya, bukan. Maksudnya kayak kalau kita sendiri pengen medali juga harus lihat-lihat apa namanya ya? Hitungan yang realistis. Biar nggak terlalu sakit hati banget gitu kalau kalah. Ya cuman kalau target pribadi, aku sih pengen bisa lewatin limit Olimpik. Emang Dina pernah sakit hati? Pernah, Pak. Oh, bisa sakit hati juga? Bisa. Galau Saya juga? pikir Dina nggak sakit hati. Sakit hati kalau cedera, sakit hati kalah, sakit hati. Oh, saya Tapi pikir tadi sakit udah hati yang lain. Beda ya Kalau Dina. chatting kamu nggak dibalas, sakit hati nggak? nggak Oh, gitu blokir, Pak. Oh, diblokir. Ada pertanyaan gitu. Dina, kamu kan sudah mengharumkan Indonesia ini di bidang atletik. Nah, kira-kira apa biasanya kata-kata motivasi kamu yang buat
anak-anak Indonesia yang lain, kawan-kawan yang lain di luar sana? Ini aku dapat motivasi ini juga dari pengurus besar PB Pasi. Beliau itu bilang cuman 2 yang bisa apa namanya ini? Lupa aku namanya. Potensi. Bukan. Cuman 2 yang bisa ngibarin bendera merah putih gitu Pak. Atlet sama presiden. Jadi aku termotivasi buat nyobain gimana sih rasanya gitu kan. Oh, gitu. Ternyata rasanya tuh merinding. Oh, merinding. Makanya kemarin pas sayangnya tuh dia nggak penaikan Bang, cuman LED gitu, cuman bendera. Tapi denger instrumen lagu Indonesia Raya itu juga bikin Nangis nggak kamu? nangis. Iya, makanya itu. Apalagi disalamin Pak Thohir ya. Bikin merinding, bikin kayak ternyata aku bisa gitu. Jangankan kamu, kita yang lihat videonya di media Ya, sosial aja merinding, Bang ya. ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, kita udah berada di session terakhir nih. Terakhir, apa kira-kira pesan-pesan kamu sekali lagi buat kawan-kawan di luar sana, warga Indonesia semuanya yang terkhusus yang menggeluti sama kayak bidang kamu, atletik gitu. Apa kira-kira motivasi? Mungkin jangan pernah sampai ada kata udah deh gitu. Kayak misalnya ada umurnya sudah misal 25 ke atas, terus kayak mikir kayak udah tua gitu. Padahal niat tujuannya belum kecapai gitu sih Bang. Kayak udah lakuin dulu aja. Jangan ada kata nyerah sih. Gitu sih Bang. Artinya tetap semangat, jangan menyerah. Iya benar. Tepuk tangan buat Dina. Terakhir, Bang Yajid, kira-kira apa kata-kata terakhir buat? Karena topoksinya kami itu adalah olahraga prestasi. Yang saya ingin ingatkan kepada para pelatih, pengurus cabang olahraga, kemudian kepada atlet itu sendiri, jangan pernah lelah untuk berproses kalau untuk mendapatkan prestasi. Tidak ada orang yang berprestasi tanpa melewati proses. Jadi, apapun yang terjadi, proses itu harus dilewati kalau untuk mencapai sesuatu. Dan ini sudah dibuktikan oleh Dina. Tidak gampang 10 tahun dilewati Dina. Dan yang tidak menyerah akhirnya dijawab. Insya Allah, kata-kata orang dulu, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan ini dibuktikan kepada orang-orang yang berprestasi di semua bidang hari ini, apalagi di bidang olahraga. Itu kira-kira yang menjadi pesan penting untuk seluruh atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Nusa Tenggara khususnya. Oke, terakhir Dina, kamu jawab cepat ya. Ini challenge aja dijawab cepat ya. Oke Bang. Siap ya? Oke. Secepat kayak lari kamu ya. Oke, siap ya? Oke. Atletik atau boxing? Atletik. Barabai atau Jakarta? Barabai. Kucing atau ayam? Kucing. Tepuk tangan buat Dina. Terima kasih Dina Aulia dan juga Ketua KONI Kabupaten Sungai Tengah Bang Yajid sudah berhadir di podcast kita hari ini, luar biasa. Dan sekali lagi sebelum kita closing, kita ada tagline kita siap-siap sama-sama Bang. Ya. Dina. Oke. Menyapa langsung warga Murakata. Terima kasih. Saya Fikri Rahman mengucapkan terima kasih, sampai bertemu lagi. Dadah semuanya.